Halo, kembali lagi di Gaptek.id. Sebelumnya, Gaptek.id itu udah sempat ngebahas memori RAM dari T-Force, yaitu T-Force Extreme ARGB dengan kit yang punya rating itu adalah DDR4 4000 MHz dengan kapasitas 2x8 GB. Di video itu, gue coba mengoverclock memorinya kira-kira bisa sejauh apa. Abis itu gue juga mencoba cari kecepatan yang paling ideal untuk platform AMD Ryzen generasi ketiga. Nah, kali ini Gaptek.id kedatangan memori yang sama sebenarnya, tapi punya rating XMP yang berbeda. Dan ini adalah T-Force Extreme ARGB dengan rating XMP 3600 MHz CL14. Jadi untuk memori kit yang 3600 CL14 ini itu punya harga yang sedikit berbeda. Karena untuk kit yang 4000 MHz CL18 itu punya harga di angka 1,9 juta. Sementara untuk kit memori DDR4 3600 CL14 yang baru aja kedatangan ini itu punya harga di angka 2,6 juta rupiah. Mungkin lu juga pada heran ya, kenapa kit memori DDR4 3600 MHz ini harganya kok lebih tinggi daripada yang 4000 MHz? Sebenarnya ada banyak jawaban kenapa kit memori DDR4 3600 MHz yang datang ke gua ini harganya lebih tinggi. Salah satunya sebenarnya adalah soal rating XMP, terutama di bagian timingnya. Tapi ada juga faktor-faktor lain kayak soal pemilihan IC yang jauh lebih baik. Abis itu untuk kompatibilitasnya saat pengujian lewat R&D, macam-macam sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa DDR4 3600 MHz CL14 ini punya harga lebih tinggi daripada DDR4 4000 MHz. Tapi sebenarnya yang paling kelihatan dan jarang dilirik sama orang itu emang adalah bagian timing memorinya. Nah, yang kedatangan di gua ini itu punya timing di CL14 15 15 35 dengan 1,45 volt. Sementara untuk memory kit yang sebelumnya gua bahas, itu dia punya rating di 4000 MHz untuk timingnya di CL18 22 22 42 di 1,35 volt. Pada pengujian sebelumnya, T-Force Extreme ARGB yang punya rating XMP di 4000 MHz ini timingnya sebenarnya bisa gue perketat ke CL16 19 19 39 pada frekuensi 3600 MHz. Dan itu udah timing yang paling ketat yang bisa gue overclock dan bisa benar-benar bisa dipakai untuk harian ya. Sementara untuk overclockingnya itu gue saat itu bisa ngedapetin di angka DDR4 4533 MHz dan itu masih bisa booting masuk ke dalam BIOS hanya dengan 1,5 volt aja. Jadi sebenarnya T-Force Extreme ARGB ini udah sebuah memory kit yang luar biasa lah bisa dibilang. Dan kira-kira gimana kalau kita ngelihat yang 3600 MHz CL14? Lalu juga balik lagi ke pertanyaan sebelumnya, kenapa memory kit yang DDR4 3600 MHz ini punya harga lebih tinggi daripada yang 4000 MHz? Kita di sini bakalan fokus ke timing memori dulu ya. Untuk memory kit yang DDR4 4000 MHz ini, dia punya timing di CL18 22 22 42. Dan timing paling ketatnya hanya bisa berjalan pada CL16, itu pun di rating 3600 MHz untuk harian ya. Sementara untuk memory kit DDR4 3600 MHz yang ada di gua ini, itu timingnya udah CL14 dan itu kita benar-benar bisa aktifin buat harian instan, tinggal aktifin aja XMP profilnya di BIOS, habis itu kita udah tinggal bisa pakai. Berasumsi IMC dari prosesornya itu udah mendukung, motherboardnya juga udah mendukung. Untuk pengujian kali ini juga gue masih menggunakan platform AMD Ryzen. Umumnya Ryzen generasi pertama itu untuk jalan harian itu rata-rata bisa ngejalanin rating 2933 sampai dengan 3200 MHz. Untuk generasi kedua itu udah bisa dari 3000 MHz sampai dengan 3400 MHz. Sementara untuk Ryzen generasi ketiga atau Zen 2 itu bisa berjalan mulai dari 3200 MHz hingga 3600 atau bahkan 4000 MHz pun itu udah bisa jalan untuk harian. Itu sebabnya gue menggunakan platform AMD Ryzen generasi ketiga ini. Selain soal kompatibilitasnya, Ryzen generasi ketiga juga punya yang namanya Fabric Lock atau FCLK yang dimana itu akan berpengaruh terhadap performance memori nantinya. Oke, untuk sistem pengujiannya gue akan menggunakan AMD Ryzen 9 3900X dengan motherboard ROG Strix B550F Gaming, GPU GeForce RTX 3080, T-Force Extreme ARGB 2x8 GB dengan dua tipe yaitu DDR4 3600 CL14 dan DDR4 4000 CL18. ID Cooling Frostflow X360, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W, Windows 10 versi 19.09. Sekarang gue akan menjelaskan dulu secara sederhana
apa itu timing memory. Mengenai timing memory, sebenarnya kalian bisa baca angka-angka ini dengan sangat-sangat sederhana. Karena semakin kecil angka timingnya, itu berarti tandanya memorinya itu akan jauh lebih baik. Untuk ngelihat bagian timingnya itu di mana, kalian bisa ngelihat setelah bagian frekuensi biasanya. Jadi setelah 3600 MHz biasanya dikasih tanda CL14 berapa atau CL16 berapa. Itu juga bisa jadi pertimbangan kalau misalkan kalian lagi mau beli memori RAM. Timing ini juga bisa diartikan sebagai latency atau delay lah bisa dibilang. Di dalam sebuah memori RAM itu timing itu jumlahnya sebenarnya ada banyak banget. Dan bahkan jumlahnya itu puluhan dan mungkin bakalan musingin kalau misalkan kalian harus pelajarin semua. Dan bahkan biasanya memory kit aja itu untuk nunjukin timingnya biasanya nggak sampai puluhan timing dikasih tahu timingnya, tapi cuma main timingnya aja yang biasanya itu ada 5 variabel yang dikasih tahu, yaitu ada CL, habis itu ada TRCD, habis itu ada TRP, habis itu ada teras dan command rate. Command rate itu biasanya yang 1T, 2T, yang kayak gitu. Gue juga di sini bukan mau menjelaskan apa fungsi masing-masing dari variabel-variabelnya, tapi kalau misalkan gue harus sederhanain lagi untuk variabel timing memory ini, sebenarnya singkatnya sih ini seperti sebuah antrian data lah yang akan diakses nanti. Setiap data yang akan diakses ini punya tempat singgahnya masing-masing lah bisa dibilang, dan nanti di sana terjadi yang namanya clock cycle. Jadi ketika datanya diakses itu bukan berarti dia akan jalan terus, tapi sebenarnya tuh ada berhenti-berhentinya tuh. Sederhananya sih kurang lebih kayak begitu. Dan untuk pemilihan timing sendiri, timing ketat, timing longgar, itu juga sebenarnya bukan menentukan memorinya akan jadi bagus atau enggak. Begitu pula dengan frekuensi. Frekuensi yang besar juga belum menentukan ini memori jadi bagus apa enggak. Habis itu kapasitas juga. Untuk kapasitas ya hanya sekedar kapasitas saja, hanya tempat penampungan. Nggak ngebikin ini memori jadi lebih kencang atau enggak, ini memori jadi bagus apa enggak. Tapi tentunya kalau misalkan untuk urusan single channel atau dual channel, tentu dual channel akan lebih baik. Jadi pokoknya untuk menentukan memori yang bagus apa enggak itu sebenarnya harus dikombinasikan semuanya. Frekuensi besar, timing ketat itu bakalan jadi memori yang bagus banget. Cuma permasalahannya emang akan sulit banget nemuin memori dengan frekuensi yang besar tapi timingnya super ketat. Itu sebabnya memori kit sebelumnya yang gua uji itu untuk DDR4 4000 MHz punya timing di CL18. Sementara untuk yang timing ketatnya ini ada di 3600 MHz. Tapi 3600 MHz itu bukan rating yang rendah, karena rating DDR4 yang rendah itu ya jelas ada di 2400, 2666, 2933 atau 3000 gitu. 3600 itu udah termasuk besar. Kombinasi antara frekuensi dan timing ini akan menghasilkan yang namanya access time ke memory controller dengan satuan nanosecond. Jadi antrian data ini setiap dia lagi jeda, lagi delay gitu, itu sebenarnya ada jedanya, tapi jedanya itu latensinya hitungannya nanosecond. Jadi sebenarnya hampir nggak berasa. Cuman kan karena data itu ada miliaran, jadi ya sebenarnya berasa-berasa aja gitu. Berbeda sama kita kalau misalkan kita lagi istirahat dulu sebentar, kita istirahatnya bisa berapa menit, tapi memori RAM itu istirahatnya hanya hitungan nanosecond aja. Nah, ada cara untuk ngelihat berapa nanosecond latensi dari memori yang kita gunakan. Salah satunya adalah menggunakan benchmark sintetik, yaitu AIDA 64 Extreme. Jika kalian perhatikan di sini, kit DDR4 3600 MHz CL14 memiliki latensi yang jauh lebih baik, bahkan selisihnya hingga 10 nanosecond dari kit DDR4 4000 MHz CL18. Sementara kit DDR4 4000 MHz tetap memiliki bandwidth yang lebih tinggi. Tapi karena timingnya lebih longgar, maka access time tadi akan memiliki delay yang lebih panjang. Faktornya nggak cuma timing longgar, tapi ketika menjalankan DDR4 4000 MHz, FCLK di sini juga berjalan nggak sinkron. Pada DDR4 3600 MHz, kita masih bisa menjalankan FCLK di 1600 MHz atau sync. Sementara jika menggunakan DDR4 4000 MHz, FCLK berjalan pada 1000 MHz alias nggak sync atau berjalan 1:2. Karena di sini sistem akan menjaga kestabilan pada frekuensi yang termasuk sangat tinggi, sehingga udah sulit untuk sync FCLK ke UCLK-nya. Itu sebabnya pada Geekbench, memory score di sini juga nampak DDR4 3600 MHz CL14 unggul lumayan jauh. Nah, untuk di productivity, pada saat melakukan encoding atau rendering project dari Adobe Premiere, sepertinya di sini bandwidth besar justru sedikit lebih membantu. Terlihat pada saat encoding project 4K video ke YouTube 1080p, DDR4 4000 MHz masih lebih unggul 8 detik.
Tapi jika Project 4K ini dirender ke preset YouTube 4K, hasil nampak kelihatan imbang, alias nggak terasa pengaruhnya antara DDR4 4000 MHz CL18 dan DDR4 3600 MHz CL14. Lalu kira-kira memori RAM itu berpengaruh apa enggak kalau misalkan kita mau pakai buat main game? Apalagi memori RAM ini juga udah banyak yang di branding ini adalah memori buat gaming dan lain sebagainya. Dan banyak juga orang yang berstigma bahwa memori RAM itu katanya nggak punya pengaruh-pengaruh banget lah untuk dipakai buat main game gitu. Jadi asal ya udah yang penting udah 16 GB dual channel, mau DDR4 2400 ya udah nggak apa-apa karena katanya nggak ngaruh gitu. Oke, di sini gua udah menguji beberapa game dan ini adalah game-game terbaru yang gua tes semuanya dan memiliki hasil yang menurut gua ini lumayan mengagetkan ya untuk hasilnya. Misalnya pada game Death Stranding, di game ini kalian bisa melihat DDR4 3600 MHz CL14 bisa improve lebih dari 10 FPS, yang berarti peranan timing serta FCLK yang sinkron itu akan ngebantu banget di skenario gaming. Selanjutnya pada game Horizon Zero Dawn, di sini mendapatkan peningkatan 7 FPS setelah menggunakan T-Force Extreme ARGB 3600 MHz CL14. Ini sesuatu yang sebelumnya nggak terduga oleh orang-orang, bahwa konfigurasi serta kombinasi frekuensi dan timing yang tepat pada memori bisa mengimprove performance di game cukup banyak. Lalu pada game Shadow of the Tomb Raider, di sini peningkatannya emang hanya 4 FPS aja, tapi tetap menunjukkan bahwa ada perbedaan performance. Semua tes juga dijalankan pada resolusi Full HD agar beban CPU dan memori bisa lebih dibanding pada resolusi 4K yang akan jauh lebih nge-push untuk GPU. Oke, dengan adanya pengujian tadi, gua sendiri bisa menyimpulkan, paling enggak sejauh pengujian gua ini, jika kalian pengen membeli sebuah kit memori, kalian harus perhatikan beberapa hal. Tentu kalian harus perhatikan kebutuhan PC kalian. Kalian akan lebih fokus untuk gaming kah? Atau kalian akan lebih fokus ke productivity. Dan kalian juga harus perhatikan platform yang kalian gunakan di PC kalian itu apa. Apakah kalian menggunakan platform AMD atau menggunakan platformnya Intel. Karena sejauh pengujian gua ini di platform AMD Ryzen, itu dengan kit memori DDR4 3600 CL14 ini, bisa dibilang T-Force Extreme ARGB yang 3600 CL14 ini adalah sebuah kombinasi yang tepat banget menurut gua, punya frekuensi yang cukup tinggi di 3600 dan timing yang super ketat dan akan cocok di platform AMD Ryzen generasi ketiga. Sementara untuk versi DDR4 4000 MHz CL18-nya itu akan lebih condong cocok ke bagian productivity, karena kalau kita ngelihat di bagian pengujian Adobe Premiere tadi, itu untuk rendering atau encoding videonya itu bisa lebih cepat 8 detik. Dan semua itu juga karena 4000 MHz ini punya bandwidth yang tetap lebih besar daripada si 3600 MHz. Tapi perlu diingat ya bahwa pengujian gua ini menggunakan AMD Ryzen 9 3900X. Tentu hasilnya akan berbeda jika kalian menggunakan platformnya Intel atau mungkin menggunakan platform AMD Ryzen 5000 series yang akan datang nanti. Tapi seenggaknya dengan adanya video gua kali ini, mudah-mudahan kalian bisa cukup mengerti lah kalau misalkan mau milih memori RAM, itu nggak cuma lihat kapasitasnya aja dan nggak cuma lihat di bagian frekuensinya aja, karena biasanya anggapan orang dengan menggunakan memori kit DDR4 4000 MHz itu PC-nya jadi auto kencang, padahal platformnya belum tentu dengan 4000 MHz bakalan jauh lebih kencang. Misalkan di Ryzen tadi, karena di Ryzen ada FCLK dan di DDR4 4000-nya nggak bisa jalan sinkron 1:1 FCLK-nya, itu jadinya malah lebih pelan daripada DDR4 3600 MHz yang punya timing lebih ketat. Dan di sini juga menunjukkan bahwa harga memori yang jauh lebih tinggi itu memang punya kualitas yang sangat-sangat luar biasa. Karena di DDR4 4000 MHz CL18 sendiri, kalau kita perketat lagi timingnya, itu nggak bisa setara dengan profil XMP dari kit yang DDR4 3600 CL14. Oke, kira-kira segitu penjelasan gua kali ini. Semoga kalian lumayan mengerti lah, karena gua juga agak kesulitan untuk menjelaskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin biar kalian semua bisa ngerti soal memori RAM ini. Oke, kira-kira menurut kalian gimana? Apakah udah tercerahkan apa belum? Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang perlu kalian tanyakan? Atau ada request apapun, silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.